Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Wiliana. Saya Safa Salsabila. Saya Yafet. Saya Afla. Saya Akil. Saya Audrey. Saya Dicpa. Saya Azra. Kami di sini akan menjelaskan aplikasi turunan fungsi aljabar, yaitu dengan kompetensi dasar menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi serta kemiringan garis singgung kurva. Stay tune. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan membahas materi pertama dari aplikasi turunan fungsi aljabar, yaitu kemiringan atau gradien garis singgung kurva. Sebelum kita masuk ke persamaan gradien garis singgung kurva, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu definisi dari garis singgung kurva, yaitu sebuah garis disebut sebagai garis singgung kurva jika garis tersebut hanya memiliki satu titik persekutuan atau titik singgung dengan kurva. Karena garis singgung kurva memiliki satu titik persekutuan dengan kurva, maka untuk mendapatkan nilai kemiringannya dapat kita dekati dengan garis lain yang gradiennya dapat ditentukan secara langsung. Nah, di sini terdapat ilustrasi gambarnya. Di ilustrasi gambar di sini terdapat X2 dan X1, Y2 dan Y1. Di sini terdapat sebuah kurva dengan persamaan Y sama dengan Fx. Dan di sini terdapat garis singgung dan garis sekan. Nah, berdasarkan definisi yang tadi, untuk mencari gradien garis singgung, kita harus terlebih dahulu mencari gradien dari garis sekan tersebut. Oh iya, berdasarkan ilustrasi gambar di atas ini, didapatkan persamaan yaitu delta X, X2 dikurang X1. Atau diubah menjadi X2 sama dengan delta X plus X1, atau X1-nya kita kedepankan, diubah menjadi X2 sama dengan X1 plus delta X. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke gradien garis sekannya, yaitu N sekan delta Y per delta X, sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Berdasarkan ilustrasi gambar, didapat persamaan Y sama dengan Fx, maka semua yang berhubungan dengan Y diganti dengan Fx, yaitu menjadi Y2 menjadi Fx2, Y1 menjadi Fx1, per X2 dikurang X1. Selanjutnya, berdasarkan ilustrasi gambar juga kita mendapat persamaan X2, sama dengan delta X plus 1 atau X1 plus delta X. Maka, semua yang berhubungan dengan X2, kita ubah menjadi X1 plus delta X min Fx1. Di sini saya ubah X2-nya berarti menjadi X1 plus delta X dikurang X1. Setelah itu kita operasikan. Karena di sini terdapat X1 dan dikurang X1, maka X1 dikurang X1 habis. Maka didapat gradien garis sekannya yaitu F buka kurung X1 plus delta X tutup kurung dikurang Fx1 per delta X. Setelah kita dapat gradien dari garis sekan ini, kita langsung masukkan ke persamaan gradien garis singgungnya, yaitu M tan sama dengan limit delta X mendekati 0, gradien garis sekan. Maka M tan sama dengan limit delta X mendekati 0, F buka kurung X1 plus delta X tutup kurung dikurang Fx1 per delta X. Nah, sudah didapatkan persamaan rumus gradien garis singgungnya. Agar lebih paham lagi, mari kita lihat contoh soalnya yuk. Ya, di sini kita masuk ke contoh soal yang pertama dari gradien garis singgung kurva, yaitu contoh soal 1, gradien garis singgung kurva diketahui memiliki fungsi Fx sama dengan X kuadrat plus 1 pada titik 2,5 adalah. Nah, di sini kita langsung jawab ya. Jadi diketahui titiknya yaitu 2,5 atau sama aja ini X1, Y1 ya kan. Terus kita masukin ke rumus persamaan gradien garis singgung kurvanya yaitu M tan sama dengan limit delta X mendekati 0. F buka kurung X1 plus delta X tutup kurung dikurang Fx1 per delta X.
Jadi diketahui pada soal yaitu memiliki titik 2,5 atau sama aja x1, y1 kan. Nah, langsung masukin aja ke rumus persamaan gradien garis singgung kurva, yaitu m tan sama dengan limit delta x mendekati 0. F buka kurung x1 plus delta x tutup kurung dikurang fx1 per delta x. Nah, kita langsung masukin si x1-nya terlebih dahulu ya, yaitu 2. F sama dengan 2 ditambah delta x tutup kurung dikurang f2 per delta x. Selanjutnya, setelah kita masukin x1-nya, kita masukin fungsi fx-nya yaitu x kuadrat plus 1. Karena di sini ada kuadrat dan yang memiliki kuadrat ialah x, sedangkan di sini x itu sama aja 2 ya. Dan dia di dalam kurung dan memiliki teman, maka dia tidak bisa langsung dimasukkan ke sini. Jadi nanti kuadratnya kita akan tulis di luar kurungnya. Persamaannya berarti menjadi gini. 2 plus delta x kuadrat plus 1. Kenapa plus 1? Karena terdapat di fungsi persamaannya ya. Lanjutnya dikurang f 2. Nah, karena di sini 2 meskipun di dalam kurung tetapi dia tidak memiliki teman seperti yang sebelumnya ya. Jadi di sini bisa langsung dimasukin aja kuadratnya plus 1-nya. Per delta x. Jangan lupa. Terus kita tulis lagi nih limitnya. Limit delta x mendekati 0. Itu 2 plus delta x kuadrat hasilnya ialah 4 plus 4 delta x plus delta x kuadrat. Ini aku langsung ya. Kalau kalian mau jabarin pakai kali pelangi juga bisa. Jangan lupa dikasih kurung, karena nanti hasilnya akan berbeda kalau nggak dikasih kurung. Plus 1, kali ini plus. Terus dikurang. Sorry, ini F-nya udah nggak ada. Jadi dikurang 2 kuadrat plus 1. 2 kuadrat itu sama aja 4 ya. 4 plus 1. Jangan lupa dimasukin ke dalam kurung juga karena hasilnya akan berbeda kalau nggak pakai kurung. Per delta x. Lanjut di sini. Berarti limit delta x mendekati 0 itu sama dengan yang ini tanda plusnya dikali ke dalam sini ya. Jadi 4 plus tetap karena plus dikali plus hasilnya plus x kuadrat. Nah, terus yang berbeda ini minusnya dikali ke dalam kurung, jangan lupa. Jadi min 4 plus 1 dulu, terus min 4 terus min 1 per delta x. Jadi limit delta x mendekati 0 sama dengan 4 dikurang 4 plus 1 dikurang 1 4 delta x plus delta x kuadrat per delta x. 4 dikurang 4 habis ya. Terus plus 1 dikurang min 1 habis. Maka ini bisa kita coret. Jadi limit delta x mendekati 0 sama dengan 4 delta x plus delta x kuadrat per delta x. Nah, kita bisa operasikan lagi karena dia masih memiliki per delta x. Gimana caranya agar delta x-nya ini hilang atau habis dibagi? Nah, persamaan yang di atas ini kan sama-sama memiliki delta x. Maka karena sama-sama memiliki delta x, maka delta x-nya kita keluarkan menjadi lim delta x mendekati 0 sama dengan delta x buka kurung 4 plus delta x per delta x. Delta x per delta x habis ya. Maka kita akan menjadi limit delta x mendekati 0 sama dengan 4 plus delta x
kita langsung substitusiin delta X-nya, yaitu 0. Jadi 4 plus 0 sama dengan 4. Udah. Wah, ribet banget ya caranya kayak gini. Panjang lagi. Kalau kalian mau cari cepatnya, stay tune ya. Ya, masih dengan contoh soal yang sama. Di sini kali ini aku akan menjawabnya dengan cara yang cepat ya. Gradien garis singgung kurva diketahui memiliki fungsi fx yaitu x kuadrat plus 1 pada titik 2,5 adalah, kita langsung jawab aja. Gimana sih jawabnya dengan cara cepat itu? Jawab dengan cara cepat yaitu dengan cara fungsi turunan. Bagaimana cara fungsi turunan itu? Yuk kita jawab. Fungsi turunan fx yaitu f aksen x. X kuadrat diturunkan menjadi 2x. Kenapa 2x? Karena 2 dikali dengan konstanta di depan x. Ini sebenarnya di depan x memiliki konstanta yaitu 1. Namun tidak dituliskan, maka 2 dikali 1 ialah 2. Kenapa kuadratnya hilang? Karena sebenarnya itu 2 dikurang 1. Kenapa 2 dikurang 1? Karena ia diturunkan, maka dikurang 1. Menjadi 2x pangkat 1 sebenarnya. Namun karena pangkat 1 biasanya tidak dituliskan, maka dituliskan hanya 2x saja. Dan setiap angka yang tidak memiliki variabel, jika diturunkan akan menjadi 0, maka tidak perlu ditulis. Jadi, kita dapat rumusnya yaitu f aksen x sama dengan 2x. Karena yang dicari ialah fx, maka kita masukkan pada titik yang diketahui yaitu x, y. Berarti yang kita masukkan ialah x-nya ya. 2. Berarti sama dengan f aksen x sama dengan 2x. F aksen 2 sama dengan 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Lebih cepat bukan? Nah, sekarang saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua. Masih sama kayak contoh soal yang tadi, Willy. Nah, contoh soalnya itu gradien garis singgung kurva fx sama dengan 3 kuadrat pada titik min 2,12 adalah. Nah, ini kan kita udah diketahui titiknya. Berarti min 2 ini sama dengan x, 12 ini sama dengan y. Nah, jawabnya itu pakai rumus yang tadi. Jadi, gradien garis singgung sama dengan limit delta x mendekati 0, f di dalam kurung x1 plus delta x minus f x1 per delta x. Nah, kan kita udah ketemu nih, udah tahu titik x-nya. Jadi dimasukin. Jadi f dalam kurung min 2 plus delta x minus f minus 2 per delta x. Nah, sekarang kita masukin nih ke persamaannya. Persamaannya itu kan 3x kuadrat. Yang punya kuadratnya itu kan x. Jadi yang dikuadratin x-nya, tapi yang ini tuh karena dia punya teman, jadi kita kuadratin dua-duanya. Jadi sama dengan 3 dalam kurung 2x plus delta x pangkat 2 dikurang 3 minus 2 kuadrat per delta x. Nah, kita boleh kali pelangi ininya, jadi minus 2 plus delta x dikali minus 2 plus delta x. Jadi sama dengan 3 4 ditambah dikurang 4 delta x ditambah delta x kuadrat dalam kurung minus 3 dalam kurung min 2 kuadrat per delta x. Nah, sekarang kita bisa jumlah ini bisa dikaliin yang ini sama yang ini juga. Sekarang aku pindah ke sini ya, guys. Ini. Jadi ini dikalikan aja. Jadi 12 minus 12 delta x
plus 3 delta X kuadrat minus, maaf ya guys, kecil banget nih, minus 12 per delta X. Maaf, ini nggak usah dikurangin lagi, jadi kita udah bisa jumlahin yang ini nih. Ini kan jadinya hilang, jadi tinggal kesisa min 12 delta X plus 3 delta X, maaf ini kurang X nya, kuadrat per delta X. Nah ini delta X nya dikeluarin aja biar bisa dihilangin. Jadi delta X dalam kurung min 12 plus 3 delta X tutup per delta X. Nah ini bisa dicoret nih, jadi hilang. Jadi tinggal sisa minus 12 plus 3 delta X. Nah kita masukin nih, limitnya kan mendekati 0, kita masukin. Jadi min 12 plus 3 kali 0, jadi sama dengan min 12. Tenang guys, masih ada rumus yang bakalan lebih cepat lagi, stay tune. Nah beralih ke contoh soal yang nomor 3. Tapi sekarang yang diketahuinya tuh absis. Apa sih itu absis? Jadi absis itu sama dengan titik sumbu X. Nah kalau titik sumbu Y apa? Kalau titik sumbu Y itu sama dengan ordinat. Nah berarti diketahui nih X sama dengan min 2. Nah maka gradien langsung pakai rumus cepatnya aja ya guys, sama dengan F aksen X. Nah maka Fx yang kita ketahui kan Fx sama dengan Y, maka dimasuk ini persamaannya sama dengan X pangkat 2. Nah maka F aksen X ini diturunin jadi 2X. Kan udah diketahui nih X nya, maka dimasukin X nya. F aksen min 2 sama dengan 2 dikali min 2 sama dengan min 4. Nah kalau udah ketemu ini berarti kita masukin ke fungsinya. Jadi sama dengan Y, fungsinya kan Y sama dengan X pangkat 2, dimasukin nih X nya min 2 pangkat 2. Nah jadi sama dengan 4. Nah kan kita udah ketemu nih titiknya, jadi min 2,4. Nah sekarang kita masukin ke persamaan gradiennya. Nah sekarang masukin ke persamaan gradiennya. Kan rumus gradien itu sama dengan Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah sekarang dimasukin nih, jadi Y dikurang Y1 nya kan itu 4 sama dengan M nya itu min 4, terus X kurang S1 nya kan itu min 2, jadi ini plus 2. Nah ini dikalikan, jadi Y min 4 sama dengan min 4X min 8. Nah ini dipindah ruasin, jadi Y sama dengan min 4X min 8 plus 4, jadi Y sama dengan min 4X min 4. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang ketiga. Soalnya, gradien garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X plus 8 di titik berabsis min 3 adalah, kan tadi udah dijelasin sama Audrey kalau berabsis adalah nama lain koordinat X. Jadi diketahui dari soal, absis sama dengan X sama dengan min 3. Lalu kita masukin yang diketahuinya, Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Lalu kita buat turunan dari fungsi Y aksen sama dengan 2X min 6. Karena yang ditanya gradien garis singgung, maka kita masukin rumus gradien garis singgung. M tan sama dengan F aksen dikali X. Kita masukin fungsinya 2 dikali min 3
karena nilai X min 3 dan dikurang 6. Jadinya min 6 dikurang 6 sama dengan min 12. Soal yang selanjutnya, gradien garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X min 14 di titik berordinat 10 adalah. Tadi udah dijelasin sama Audrey kalau ordinat adalah nama lain dari koordinat Y. Jadi diketahui dari soal kalau ordinat adalah Y sama dengan 10. Sekarang kita masukin yang diketahuinya. Kurva Y sama dengan X kuadrat plus 5X min 14. Karena Y-nya 10, jadi di sini kita ganti juga Y-nya 10 sama dengan X kuadrat ditambah 5X min 14. Kita pindahin 10-nya, pindah ruas, jadi X kuadrat ditambah 5X min 14 min 10. 0 sama dengan X kuadrat ditambah 5X min 24. Dari hasil ini kita bisa membuat pemfaktoran jadi X plus 8 dan X min 3. Jadi dari soal ini diketahui bahwa X memiliki nilai min 8 atau X sama dengan 3. Lanjutan dari yang tadi kan diketahui X sama dengan min 8 sama X sama dengan 3. Karena gradien garis yang memiliki dua titik X, maka posisinya ada di min 8, 10 atau 3,10. Selanjutnya kita masukin yang diketahui dari kurva Y-nya. Y sama dengan X kuadrat plus 5X min 14. Kita masukkan turunan dari fungsi Y. Jadinya Y aksen sama dengan 2X ditambah 5. Karena yang ditanya gradien garis singgung, maka kita masukin rumusnya. M tan sama dengan F aksen X. Kita masukin dari fungsi yang ini 2 dengan X-nya pada posisi min 8. Selanjutnya kita masukin pada posisi yang kedua. Tan sama dengan F aksen X sama dengan 2 dikali X pada posisi yang ini 3 plus 5 sama dengan 6 plus 5 sama dengan 11. Jadi gradien garis singgungnya ada pada titik min 11 atau 11. Selanjutnya kita masuk ke nilai maksimum dan nilai minimum. Sebelum kita tahu rumusnya, kita tahu dulu bentuk umum persamaannya. Bentuk umum persamaannya itu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, jadi kita turunin sehingga rumus turunannya itu f aksen x sama dengan 2ax plus b. Kenapa 2ax? Karena ax kuadrat diturunin itu berarti pangkat dikali cos tata, berarti 2 kali a kan 2a. Nah, pangkatnya itu dikurang 1. 2 dikurang 1 berarti habis ya. Berarti 2ax dan bx juga kayak gitu. Ini karena dia pangkat 1 dikurang 1 berarti habis jadi b, dan c setiap ada bilangan yang nggak ada variabel x-nya itu berarti hasilnya 0 kalau diturunin. Jadi kita mendapatkan maka jika a kurang dari 0 berarti a-nya itu negatif. Berarti itu nilainya maksimum. Yang kedua, jika a lebih dari 0 berarti a-nya itu positif atau nilainya minimum. Jadi untuk biar tahu lebih lanjut, kita lanjut ke contoh soal ya. Sekarang contoh soal nilai maksimum dulu ya. Soalnya itu diketahui fx sama dengan min 2x kuadrat plus 8x min 6. Tentukan nilai maksimum dari fungsi tersebut.
Yuk kita jawab bareng-bareng. Nah ini soalnya udah diketahui segini, kita turunin dulu. Berarti f aksen x sama dengan min 2 dikali 2, berarti min 4x. Karena dia pangkat 2 dikurang 1 jadi 1. Jadi dia pangkatnya nggak perlu ditulis lagi 1. Plus 8. Karena 8 kali 1 8. 1 dikurang 1 0. Sama ini jadinya 0 kan, karena dia nggak ada x-nya. Habis itu ini kita faktorin. Kita faktorin ini jadi min 4 dalam kurung x min 2. Nah ini kan kita pengen cari x-nya kan. Berarti itu ini sama dengan 0 ya. Berarti itu x min 2 sama dengan 0. Kenapa kita 4 yang nggak dipakai? Min 4 dipakai karena kita butuhnya cuman x, jadi x doang di sini karena kita udah difaktorin kan. Nah, berarti jadinya itu x sama dengan 2. Jadi kayak gini. Selanjutnya kan udah dikasih udah tahu nih kita y sama dengan fx. Maka kita jadi kita ntar masukin x ya. Kita tulis dulu y sama dengan min 2x kuadrat plus 8x min 6. Kita masukin y sama dengan min 2 dalam kurung 2 kuadrat plus 8 2 min 6. Y sama dengan min 2 dikali 4 ditambah 8 kali 2 16 min 6 sama dengan min 8 plus 16 min 6. Hasilnya sama dengan 2. Jadi nilai maksimumnya itu 2. Gitu ya guys. Nah kita udah ketemu hasil 2. Jadi kesimpulannya itu nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan min 2x kuadrat plus 8x min 6 itu adalah 2,2. Karena tadi kita udah dapat x-nya 2 dan y-nya itu 2. Jadi kayak gitu teman-teman. Ya, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari nilai minimum. Yang mana tadi contoh soal maksimum sudah dijelaskan oleh Azra. Langsung aja. Nilai minimum dari fungsi x sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 8. Jadi ini kita langsung aja turunkan. Jadi f aksen sama dengan 4x min 4. Caranya gimana? Yaitu kuadratnya ini dikali ke 2, dikali ke konstantanya. Jadi 4. Terus kuadratnya itu dikurang jadi 1 kan? Tapi karena itu 1 jadi kita nggak perlu tulis lagi. Lanjut aja. Langsung difaktorkan. Karena kita cuma mau nyari x, jadi langsung x sama dengan 1. Jadi kita di sini langsung cari nilai y-nya. Maka kita langsung aja masukin x-nya tadi. Sama dengan 6. Jadi kesimpulannya, nilai minimum dari fungsi x sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 8 adalah 1,6. Yang mana satunya itu sendiri adalah x dan 6 itu y. Hai teman-teman, saya akan menjelaskan tentang selang kemonotonan fungsi.
Selang kemonotonan fungsi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fungsi naik dan yang kedua ada fungsi turun. Fungsi naik apabila x kurang dari 0. Dan syaratnya adalah f aksen x lebih besar dari 0. Sementara fungsi turun jika x lebih dari 0 dan f aksen x kurang dari 0. Grafik fungsi naik bentuknya seperti ini. Kita buat dulu sumbunya. Grafik fungsi naik bentuknya seperti ini. Di sini ada grafik naik dan di sini ada grafik turun. Ini disebut dengan fungsi naik. Sementara grafik fungsi turun bentuknya seperti ini. Kita buat dulu sumbunya dan grafiknya. Grafik fungsinya seperti ini. Ini adalah grafik turun dan ini adalah grafik naik. Ya teman-teman, kita di sini akan membuktikan fungsi naik. Ya, ada satu soal diketahui fungsi x sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat plus 1. Oke, kita jawab ya. Jawab. Ini x kurang dari 0. Jadi kita permisalkan di sini. Misalnya min 1. Kita membuat sebuah fungsi f min 1 sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 1. Oke. Kemudian kita bikin di sini min 13 min 2 plus 1. Jadi di sini f min 1 sama dengan min 2. Di sini terbukti kalau x-nya kurang dari 0 karena min 2 itu kurang dari 0. Sekarang kita akan membuktikan bahwa f aksen x lebih besar dari 0. Oke, di sini kita bisa tulis di sini ada f x sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 1. Kemudian f aksen x sama dengan 3x kuadrat min 4x sama dengan x dikali 3x min 4. Ini jadi 3x min 4 sama dengan 0. Jadi 3x sama dengan 4x sama dengan 4 per 3. Selanjutnya saya di sini ingin membuktikan fungsi turun. Syarat kedua, f aksen x kurang dari 0. F aksen x kurang dari 0. Soal itu f x min x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat tambah 8. F aksen x. Kenapa saya di sini nulisnya f aksen? Karena itu syarat turun. x pangkat 2 kuadrat dikurang 8x. Ya, jadi di sini kita mendapatkan hasil turun yaitu min 3x kuadrat dikurang 8x. Di sini kita faktorkan jadi x min x sama dengan buka kurung 3x ditambah 8. Di sini kita mendapatkan hasilnya 3x ditambah 8 sama dengan 0. 3x sama dengan min 8. X sama dengan min 8 per 3. Ini hasil dari f aksen
X kurang dari 0, yang mendapatkan hasilnya min 8/3. Soal pertama, tentukan interval-interval dari fungsi fx x kuadrat min 4x agar fungsi a naik dan b turun. Fx sama dengan x kuadrat min 4x. Langkah yang pertama, turunkan fungsinya menjadi f aksen x sama dengan 2x min 4. Lalu kita jawab soal yang pertama. A. Syarat supaya fungsi naik. Begini caranya. F aksen x lebih dari 0. Kemudian substitusikan f aksen x menjadi 2x min 4 lebih besar dari 0. Kemudian 2x lebih besar dari 4 karena 4 ini disubstitusikan. Kemudian x lebih besar dari 4/2. Jadi x sama dengan 2. Ini adalah syarat supaya fungsi naik. Kemudian cara selanjutnya, syarat supaya fungsi turun. Caranya f aksen x kurang dari 0. Kemudian seperti cara yang sebelumnya, f aksen x ini diganti menjadi 2x min 4 kurang dari 0. Kemudian ini setelah disubstitusikan, kemudian dipindah ruaskan menjadi 2x kurang dari 4. Kemudian x kurang dari 4/2. Jadi syarat supaya fungsi turun adalah x kurang dari 2. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa di Like, comment,